Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku, pada kesempatan ini alhamdulillah Allah menunjukkan kemahakasih dan sayangnya atas kita hingga masih diberi kesempatan yang amat sangat berharga sekali. Jika kemudian kita diberi kesempatan untuk bisa mengambil dan memahami nilai-nilai hikmah yang akan kita kaji bersama pada kesempatan ini. Saudaraku, tentu saja yang harus pertama kali kita sadari berkenaan dengan kesempatan yang Allah berikan atas kita pada kesempatan ini adalah betapa sungguh sama sekali tidak ada kemampuan diri untuk merencanakan berkenaan dengan apa yang terbaik yang harus kita lakukan dalam rangka mencapai ridho Allah. Hingga pada akhirnya pada kesempatan ini sangat amat jelas dan nyata bisa kita rasakan kebersamaan Allah bersama kita pada kesempatan ini. Betapa tidak, karena yang bisa kita rasakan pada saat ini, kita telah terlebih dahulu diberi kehendak yang amat sangat kuat untuk bisa mengkaji bersama tentang nilai-nilai hikmah. Untuk itu, saudaraku, marilah sebelum kita bersama-sama belajar mengkaji tentang hikmah yang ke-76 ini, marilah kita sama-sama memohon sekaligus mengaplikasikan nilai kesyukuran yang saat ini telah kita terima dan kita rasakan bersama. Ya Allah, Engkau yang maha menciptakan keadaan, dan Engkau pula yang kemudian menetapkan atas kami untuk bisa memanfaatkan keadaan itu. Hingga amat sangat kami rasakan benar tentang kemahakuasaan-Mu terhadap segala makhluk-Mu berkenaan dengan Kau tetapkan keadaan pada kesempatan ini. Hingga kami saat ini betul-betul mengkondisikan hati kami untuk betul-betul mendapatkan didikan-Mu berupa nilai-nilai hikmah yang hendak Kau berikan atas kami kesempatan pada saat ini untuk kita kaji bersama. Maka dari itu, bimbinglah kami ya Allah dengan kemahabintaran-Mu. Bimbinglah kami ya Allah dengan kemahakebijaksanaan-Mu, dan bimbinglah kami ya Allah dengan kemahakeadilan-Mu, hingga pada akhirnya kami ingin sekali Kau beri kesempatan untuk bisa meneladani sifat-Mu dengan memahami hikmah. Maka insya Allah kami akan Kau beri kesempatan untuk bisa bersifat bijaksana berkenaan dengan pemahaman dan terapan hikmah tersebut. Dengan Kau terapkan atau Kau mudahkan bagi kami untuk menerapkan nilai-nilai hikmah itu, maka tentu saja bukan hanya sebatas nilai-nilai kebijakan yang bisa kami terapkan dalam rangka meneladani sifat-Mu, tapi juga nilai-nilai keadilan yang akan menjadi sangat nyata bisa dirasakan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka dalam kesempatan ini ya Allah, aku sungguh berharap kepadamu agar aku dan orang-orang yang Kau kehendaki untuk mendengarkan nilai-nilai kajian tentang hikmah pada kesempatan ini betul-betul Kau fahamkan hikmah itu atas kami, hingga kami bisa melaksanakan nilai-nilai kebijakan dan keadilan di antara kami, dan juga melaksanakan nilai-nilai kebijakan dan keadilan hanya karena ingin mendapatkan ridho-Mu dan karunia-Mu yang lebih besar. Sesungguhnya Engkau maha tepat waktu dan maha tepat takaran dalam memberikan yang terbaik untuk hamba-Mu. Baiklah saudaraku, saat ini kita mengkaji tentang hikmah ke-76. Mohon maaf, bukan ke yang 76, akan tapi 76
di pertengahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi wa amaroni bimakarimil akhlak." Tuhan Allah mendidik saya sebaik-baik didikan dan menyuruhku melakukan akhlak yang sebaik-baiknya, yaitu dalam ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah hati mereka dengan suka memaafkan dan anjurkan perbuatan-perbuatan yang baik dan mudah, dan abaikanlah orang-orang yang masih bodoh. Artinya jangan dituntut mereka yang masih bodoh itu. Saudaraku, amat sangat nyata dan jelas tentang apa yang sesungguhnya diamanahkan oleh Allah atas Rasulullah. Ambillah hati mereka dengan suka memaafkan. Pendidikan berkenaan dengan bagaimana supaya kita menjadi suka memaafkan tentu saja sulit kalau tidak difahamkan hikmahnya, hingga kemudian kita selalu mengaplikasikan nilai-nilai kasih dan sayang dalam rangka menerapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengatasnamakan hanya Allah yang maha kasih dan maha sayang, sehingga kalau kita sudah menyatakan Bismillah berarti saya berjanji untuk menerapkan nilai-nilai atau sifat kasih sayang dalam pekerjaan atau keadaan yang Allah amanahkan atas kita setiap saat. Berkenaan bagaimana caranya kemudian kita menjadi suka memaafkan. Pertama, saat kita mendapatkan cacian, makian, fitnahan, atau apapun sebutannya yang buruk-buruk, hingga kemudian itu ditimpakan atas kita, agar kemudian kita tidak menjadi marah, tentu saja referensi tentang sifat-sifat Rasulullah SAW yang sering diceritakan menjadikan rujukan kita. Rasulullah tidak pernah mencaci, memaki, menghina, menghardik, tapi kenyataannya kemudian mendapatkan cacian, makian, hardikan, dan fitnahan. Mengapa kemudian Rasulullah dididik oleh Allah untuk suka memaafkan? Tentu saja kalau tidak difahamkan menjadi sangat berat, saudaraku. Maka bagaimana cara memahaminya? Yang pertama, Allah akan mendidik kita untuk memahamkan setiap keadaan yang terjadi pada diri kita. Misalnya kita disebut oleh orang lain pencuri, atau kita disebut oleh orang lain pengkhianat, penipu, atau apapun sebutannya yang buruk-buruk. Jika Allah tidak memahamkan atas kita, tentu saja kemudian yang pertama kali mengkanter cacian makian tersebut adalah amarah kita, nafsu kita. Tapi jika kemudian dididik oleh Allah, bagaimana kemudian kita tidak merasa benar kalau kemudian disebut oleh orang lain bahwa kita ini adalah pengkhianat? Bagaimana kemudian kita tidak merasa bahwa memang benar diri ini adalah pengkhianat atau pencuri atau apapun sebutannya itu? Karena memang dalam prosesnya kita pasti mengalami semuanya itu. Terlebih lagi jika kemudian kita justifikasikan atau sesuaikan akhlak kita berkenaan dengan ayat-ayat Allah, tentu saja akan menjadi benar. Sehingga pada saat orang lain mengatakan atau menghujat kita dengan ucapan pengkhianat, memang kita ini adalah pengkhianat, bagaimana kemudian kita diberi bisa memahami bahwa diri kita ini pengkhianat? Misalnya kita memahami perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sekali-kali Allah tidak mengamanahkan kepada kita untuk mengabdi kepadanya kecuali dengan ikhlas. Tapi pada kenyataannya di dalam kita melaksanakan setiap aktivitas pekerjaan yang Allah amanahkan atas kita, ternyata tidak kita ruhi dengan keikhlasan. Itu jika kita rujukkan perbuatan kita dengan ayat
kita akan menyadari betapa memang kita ini orang yang mengkhianati Allah. Bagaimana tidak? Karunia Allah tidak ada satu waktu dan saat pun yang terpisahkan dari kita. Setiap saat karunia Allah selalu bisa kita rasakan. Saat kemudian ternyata nadi kita pegang, dan ternyata bisa kita rasakan denyut di dalamnya, maka tentu saja berarti Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berbuat baik. Tapi pada kenyataannya nadi kita pegang dan ternyata ada denyut di sana, berarti ada indikasi kehidupan yang masih diamanahkan oleh Allah kepada kita. Ternyata kehidupan yang Allah amanahkan kepada kita itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kecuali hanya untuk memenuhi nafsu kita. Apakah kemudian hal yang semacam itu tidak boleh disebut pengkhianat? Tidak bisa disebut pengkhianat. Pengkhianat kita ini. Maka pada saatnya jika orang kemudian menyatakan kita ini perampok, iya, bagaimana kita berani mengklaim bahwa kita bisa melaksanakan segala sesuatu atas kekuatan dan kemampuan diri semata? Padahal Allah betul-betul mengklaim bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan apapun yang kita perbuat sebagai sebuah karunia agar kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menutupi keburukan dan kesalahan kita hingga kita diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik. Yang semestinya pada saat kita menyadari bahwa saat itu karunia Allah yang Allah amanahkan kepada kita sebagai sarana untuk menutupi keburukan kita hingga kita bisa berbuat baik pada orang lain, ternyata kita masih berharap terhadap orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Bukankah hal itu dilarang oleh Allah? Janganlah kau berbuat hanya ingin mendapatkan imbalan, balasan yang lebih besar dari orang lain. Amat sangat nyata bahwa ini sesungguhnya mengindikasikan kita adalah perampok, merampok hak Allah, yang pada kenyataannya sering sekali kita mengadakan pengakuan bahwa segala puji hanya untukmu ya Allah, tapi pada kenyataannya kita masih ingin dipuji. Sehingga kalau kemudian kita disebut sebagai perampok, iya, apalagi jika kemudian kita disebut oleh orang lain sebagai maling misalnya, ya, bagaimana kita tidak merasa diri ini maling pada saat Allah mengamanahkan rezeki atas kita yang sebenarnya di dalamnya ada hak orang lain, tapi kemudian kita gunakan seluruhnya untuk memenuhi nafsu kita. Apakah kemudian kita tidak mencuri hak orang lain? Sehingga jika menyadari keadaan diri seperti ini, tentu saja apapun sebutannya yang orang lain sebut atas diri kita, kita tidak akan pernah menjadi marah. Kita tidak akan pernah menjadi marah. Itu jika kemudian dikembalikan kepada diri kita sebutan-sebutan itu. Jika dirujukan kepada ayat, ternyata memang kita pelaksana daripada sebutan itu. Munafik, musyrik, semuanya pasti ada dalam diri. Karena setipis-tipisnya munafik adalah saat kemudian kita menyatakan sesuatu, ternyata kita sendiri tidak mau menerapkan. Atau sekecil-kecilnya musyrik, saat kemudian terdetik dalam hati adanya perasaan diri ini mampu, sehingga tidak butuh kepada Allah. Itu hal-hal yang berkenaan dengan diri ini jika kemudian ditempatkan dalam diri kita adalah umpatan-umpatan yang buruk, akan menjadi tidak marah. Apalagi jika kemudian kita rujukkan kepada pada saat kita kemudian mendapatkan umpatan, cacian, makian, hinaan, fitnahan dari orang lain, kemudian kita tidak terima. Tidak bisa. Karena semuanya itu ada dalam diri kita. Semuanya itu ada dalam diri kita. Kalau kemudian umpatan, hasutan, fitnahan itu kita rujukkan kepada orang yang memfitnah kita, bagaimana supaya kita tidak terjebak kemudian membalas dengan memfitnah, atau membalas dengan marah, atau membalas dengan menuntut dan lain sebagainya. Yang harus kita pahami, siapapun orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, yang memfitnah kita, yang menghasut kita, adalah orang yang belum paham agama. Orang yang belum paham agama
sehingga dia tidak merasa saat kemudian menyakiti hati orang lain pun dia tidak merasa. Maka apapun sebutannya orang itu, jangan kemudian kita terjebak dengan performa atau gambaran konkret dari apa yang diyakini oleh banyak orang. Kita jangan sampai kemudian terjebak dengan melihat performa atau sebutan. Karena kalau kemudian kita terjebak dengan performa atau sebutan, nanti kita akan terjebak kepada perangkap setan. Misalnya kita mendapatkan cacian makian dari orang yang dikenal mempunyai banyak umat misalnya. Kemudian kita menjawab atau membalas atau mengumpat dalam hati kita. Gimana itu maksudnya? Padahal dia itu Masya Allah umatnya banyak, faham agama, tapi kenapa kok masih memfitnah orang? Nah itu, dengan munculnya suara hati seperti itu yang kemudian diekspresikan melalui lisan, berarti kita masuk dalam perangkap setan. Yang jika kemudian terucap seperti itu, baik dohir maupun batin, Allah sudah mengetahui bahwa kita masuk dalam perangkapnya. Sehingga akan menjadi lebih mudah kalau kemudian kita memahami siapapun dan apapun kedudukannya di mata umat, di mata masyarakat, secara individu maupun secara sosial bermasyarakat. Jika kemudian dia masih melakukan fitnah, cukup kita pahami dia orang yang belum memahami agama. Sehingga kalau kemudian kita simpelkan kita sederhanakan seperti itu, tinggal satu langkah lagi yang harus kita lakukan. Ya Allah, Dia adalah hamba-Mu. Jika kemudian kau diamkan dia, tidak kau fahamkan agama-Mu atasnya, mana mungkin dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Maka fahamkanlah agama padanya ya Allah. Beri dia kekuatan untuk melaksanakan pemahaman agama-Mu hingga dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan terhadapku itu salah, hingga dia berhenti berbuat dosa. Seperti itu saudara, Allah mendidik kita sesungguhnya. Sehingga amat sangat mudah kalau sudah diberi pemahaman dan diberi kemampuan menerapkan pemahaman itu dengan baik. Hal ini merujuk kepada saat di mana Rasulullah menyampaikan nilai-nilai agama di Taif. Seperti itu. Kenapa Rasulullah kemudian tidak menjadi marah walaupun pada kenyataannya dilempari batu, setiap langkah beliau dilempari batu. Tapi kemudian beliau tidak marah karena dipahami bahwa mereka belum memahami agama. Sehingga kemudian Rasulullah menyatakan kalau seandainya mereka memahami agama, tentu saja aku tidak sesulit ini dalam menyampaikan pemahaman agama terhadap mereka. Dan jika aku tidak sesulit ini, bagaimana aku kemudian mengikatkan diriku kepada Allah? Karena Allah lah yang memahamkan mereka. Hingga aku memohon kepada mereka, kepada Allah, ya Allah, pahamkanlah mereka terhadap agama-Mu. Hingga mereka pada saatnya nanti bisa menerima penyampaianku dengan baik dan benar. Artinya dari kisah tersebut menggambarkan bahwa sederhanakan permasalahan itu supaya kita tidak terjebak menjadi marah. Loh, bagaimana mungkin dia tidak paham? Dia itu loh umatnya banyak, pondoknya besar, atau dia itu loh orang berpendidikan, dia itu loh sarjana, dia itu loh anaknya si fulan. Kalau kemudian dilanjutkan dengan ucapan-ucapan seperti itu, bisa dipastikan kita sudah masuk dalam perangkap setan. Maka yang dimaksud dengan ambillah hati mereka dengan suka memaafkan, kita pahami terlebih dahulu, karena biasanya seperti itu. Kita tidak akan pernah bisa memaafkan orang lain kalau kita tidak memahaminya. Baiklah saudaraku, kita lanjutkan. Dan anjurkan perbuatan-perbuatan yang baik dan mudah. Nah itu baru saja disampaikan untuk mempermudah masalah. Maka kemudian sekarang diperintahkan untuk anjurkan perbuatan-perbuatan yang baik dan mudah. Sebenarnya bahasa anjurkan di sini teladankan yang lebih tepat. Teladankan perbuatan-perbuatan yang baik dan mudahkanlah mereka dalam memahami apa-apa yang Anda teladankan kepada mereka berkenaan dengan nilai-nilai kebaikan.
jangan kemudian dipersulit. Biasanya jika orang lain mendapatkan satu nilai dari orang lainnya berkenaan dengan perbuatan baiknya, tentu saja kan kemudian ada itikat, ada himmah, ada iradah untuk ingin belajar supaya bisa menerapkan kebaikan pula. Nah, ini pada umumnya jika kemudian tidak merasa bahwa kebaikan yang ada dirinya adalah sebuah karunia dari Allah, hingga kemudian dia diberi kesempatan oleh Allah untuk meneladankan nilai-nilai kebaikan, biasanya kalau merasa diri mampu, tidak dengan mudah menyampaikan kebaikan. Wah, susah ini untuk bisa melakukan seperti ini nih harus wirid sekian kali, untuk bisa melakukan seperti ini nih harus tirakat, untuk melakukan bisa seperti ini nih harus betul-betul gila dulu, dan lain sebagainya. Sesungguhnya agama itu mudah dan jangan dipermudah. Sehingga jika kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meneladankan kebaikan, hingga kemudian orang lain ingin juga bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikan, sampaikan dengan apa adanya yang dididikkan oleh Allah kepada kita. Kalau Allah yang mendidik dengan pemahaman, maka kita mendidikkan atau menyampaikan pada orang lain juga dengan pemahaman, bukan dengan tata cara yang sebenarnya tidak ada rujukannya dan tidak ada sumbernya, entah dari mana. Karena memang pada umumnya kalau mendalami kaifiyah itu akhirnya terjerumus pada halusinasi dan angan-angan, karena tidak pernah berpikir realistis. Kalau mau berpikir realistis, maka yang harus lebih diterapkan secara real dan nyata adalah akhlak kehidupan sehari-hari, bukan hanya berangan-angan. Membaca ini sekian kali, lakukanlah. Jangan dulu bertanya tentang hal-hal yang lain sebelum Anda melakukan yang itu, wirid yang berapa itu, 100 berapa itu dulu, sehari itu dulu. Lah itu kan mempersulit. Walaupun sudah sampai hitungan sekian kali 600 sekian kali 6 hari, yakin seyakin-yakinnya tidak akan pernah merubah akhlak, apalagi akhlak batin. Karena yang dikehendaki oleh Allah adalah kita harus mensikapi petunjuk itu adalah mengetahui petunjuk, mengerti petunjuk, menerapkan petunjuk atau memahami petunjuk, kemudian menerapkannya, dan check and recheck kembali kepada hadis ataupun Al-Quran, baru dirasakan kebenarannya. Dan indikasi kebenaran setiap pelaksanaan daripada petunjuk itu adalah ketentraman. Apa yang dimaksud daripada indikasi benarnya pelaksanaan petunjuk itu adalah kebenaran, akan mengakui hati ini betapa engkau maha menjaga misalnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu maha menjaga kalau kita tidak berbuat apa-apa, hanya wirid saja? Ya tidak bakalan. Bagaimana kemudian kita memahami bahwa Allah itu maha mendidik kalau kemudian kita diam saja? Pengetahuan apa yang kita terapkan dalam kehidupan, dalam bersosialisasi dengan manusia? Jika kemudian tidak diterapkan, tentu saja Allah tidak akan kita kenal, karena Allah lah yang maha mendidik. Jika kita mendapatkan banyak kemudahan dalam melaksanakan amanah Allah berdasarkan niat yang benar, maka kita akan mengenal Allah. Betapa engkau maha mendidikku ya Allah, padahal sebelum aku melaksanakan pekerjaan ini amat sangat rumit dan susah, tapi kenyataannya setelah aku laksanakan selangkah saja kemudian kau bukakan kemudahan itu. Terapan. Kalau tidak dengan terapan, halusinasi sudah. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang seperti itu. Maka di dalam kita mendidikkan atau meneladankan nilai-nilai kebaikan, berikut dengan penyampaian tentang nilai-nilai pemahaman terhadap apapun yang Allah tetapkan atas kita untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Salah satu misalnya yang sering disampaikan, kenapa kita tidak boleh menghendaki untuk mendapatkan balasan yang lebih besar dari orang lain. Ya karena dengan seringnya berkeinginan seperti itu, maka sering pula yang akan kita dapatkan adalah kekecewaan. Sebab tidak semua kehendak Allah itu sesuai dengan keinginan kita.
Maka pada saat kita mentarget untuk mendapatkan balasan dari orang lain yang besar, ternyata Allah tidak memberi kemampuan padanya untuk memberikan keinginan kita, kan kita akan menjadi capek. Ya ini saja yang kita teladankan dalam bersosialisasi keseharian kita. Mari kita selalu mengiktikadkan terhadap apapun yang Allah amanahkan untuk kita perbuat saat ini, kita jadikan sebagai niaga kita kepada Allah. Karena Allah menyatakan sebaik-baik berniaga adalah denganku. Yang Allah itu maha cepat hitungannya dan maha kasih dan serta maha sayang, sehingga tidak mungkin merugikan kita. Ya itu saja yang kita ajarkan. Dan itu tidak akan pernah bisa dirasakan tentang kebenaran bahwa Allah itu maha cepat hitungannya dan maha kasih dan sayang jika tidak pernah kita niatkan setiap pekerjaan kita sebagai sarana untuk berniaga kepada Allah. Allah menyatakan Allah tidak pernah merugikan tentang apapun yang diperbuat oleh hambanya, walaupun sedikit. Sehingga dengan keyakinan itulah dan keteladanan itulah kita terapkan dalam kehidupan kita untuk selalu diberi leluasa memberikan kebaikan pada orang lain. Begitu juga Allah pasti memberikan kebaikan kepada kita melalui orang lain. Itu cara meneladankan supaya betul-betul mengarah kepada aplikasi, bukan angan-angan. Apalagi jika kemudian orang bertanya ternyata tidak dijawab dan ternyata dimarahi. Lah terus pada saat orang bertanya kemudian dimarahi itu mengikuti sifat siapa? Kalau sifat Allah saat kita ingin memahami satu hal dan kita mohon kepada Allah, betul-betul maha lemah lembut dalam memberikan jawaban. Subhanallah. Sampai kemudian pada saatnya Allah memberikan pemahaman di hati kita, membimbing pula untuk sampai kepada apa yang dimaksud dari pemahaman itu dalam terapan kehidupan kita. Seperti, ya Allah, bagaimana kemudian kok menjadi sulit bagiku untuk bisa berbuat sabar? Dipahamkan oleh Allah. Bagaimana kau bisa memahami atau menerapkan sabar sedang kau tidak mengerti arti sabar? Maka apa sesungguhnya ya Allah yang kau maksud dengan sabar itu? Sabar itu tetap dan selalu bersamaku. Aku masih belum mengerti ya Allah. Apa yang dimaksud dengan sabar itu harus selalu tetap dan selalu bersamamu. Yang dimaksud tetap dan selalu bersama Allah adalah tetap dan selalu bersama aturan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita terapkan dalam menjalankan amanah kehidupan ini. Tapi aku tidak akan pernah mampu ya Allah melakukan apa yang kau kehendaki dalam rangka mendapatkan ridhamu. Aku yang akan membimbing. Seperti itu. Dengan syarat bersihkan hatimu dari kepentingan apapun kecuali hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Seperti itu cara Allah mendidik, lemah lembut, Masya Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang lemah lembut kalau kita tidak pernah memfungsikan Allah sebagai Tuhan dalam keseharian kita melaksanakan amanah yang Allah amanahkan kepada kita berupa pekerjaan. Tidak akan pernah mengenal Allah. Apalagi kalau kemudian ditanya tentang agama marah. Nah ini, sudahlah. Indikasi-indikasi yang tidak mengarah kepada meneladani sifat Allah, bukan orang yang bersama Allah. Apapun sebutannya, apapun posisinya, kalau Allah betul-betul maha lemah lembut dalam mendidik. Kita lanjutkan, dan abaikanlah orang-orang yang masih bodoh. Jangan dituntut mereka yang masih bodoh itu, iya. Malah kemudian mestinya kita doakan. Karena orang yang bodoh itu sebenarnya bukan orang yang bodoh. Sebutan bodoh itu kurang tepat ya. Karena bodoh itu buahnya. Yang menjadi lebih tepat adalah orang malas dalam mempelajari nilai-nilai kebenaran agama. Hingga di dalam menerapkannya sekehendak dirinya dan sekehendak nafsunya. Baik, kita lanjutkan saudaraku. Ada seseorang yang bersih hatinya, kehilangan anak, hingga 3 hari tidak mendapat beritanya. Maka ada orang yang berkata kepadanya, mengapa engkau tidak minta kepada Allah supaya mengembalikan anak itu kepadamu?
jawabnya, tantanganku terhadap putusan Allah itu akan lebih berat bagiku daripada hilangnya anak itu. Sekali lagi saudaraku, saya dahului tadi kalau di sini dengan kata-kata seorang sufi mungkin sulit untuk difahami, sehingga saya rubah redaksinya orang yang bersih hatinya dari kepentingan, kecuali ingin mendapatkan ridha Allah. Mendapatkan kesulitan atau keadaan seperti tadi itu, anaknya pergi dari rumah dan 3 hari belum ada beritanya. Mengapa kemudian pada saat ditanya, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah supaya mengembalikan anak itu kepadamu? Ternyata jawabannya bukan iya, tapi tantanganku terhadap putusan Allah itu akan lebih berat bagiku daripada hilangnya anak. Orang yang hati bersihnya setiap mendapatkan keadaan, apalagi jika kemudian keadaan itu terasa menekan dirinya, itu yang akan pertama kali diuji dan dikaji adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Seperti hanya anaknya hilang, tidak mungkin orang yang bersih hatinya mempersalahkan anak, apalagi mempersalahkan Allah. Tidak mungkin. Dirinya sendiri. Sehingga jika kemudian terjadi seperti itu, diam, dalam artian yakin bahwa yang kau tetapkan tidak mungkin salah ya Allah, kecuali di dalamnya ada maksud. Dan maksud daripada perginya anak saya dari rumah saya, kalau memang itu ternyata tidak memberitahukan kepada orang tua atau kepada saya, berarti ada miskomunikasi di dalamnya. Jika ternyata memang ada miskomunikasi, berarti ada kemungkinan anak saya takut terhadap saya, atau terhadap ibunya, atau terhadap saudaranya, atau mungkin anak saya merasa tertekan keadaannya hingga kemudian tidak kerasan di rumah, atau mungkin anak saya tertekan keinginan dan kehendaknya, atau karena memang saya belum bisa memahamkan dengan baik dan benar tentang nilai-nilai keteladanan yang mengarah kepada hal-hal yang baik kepada anak saya dengan benar. Sehingga pada akhirnya yang akan dideteksi terlebih dahulu adalah kekurangan dan kelemahan diri. Sehingga pada akhirnya dengan keyakinan bahwa kau tetapkan ini atasku, atas kami, keluarga kami, tidak mungkin salah ya Allah. Engkau yang maha tahu yang terbaik untuk kami. Sehingga yang dimaksud dengan pada saat kita memotong, ya Allah kembalikanlah anak saya, apa iya permintaan kita itu cocok dan sesuai dengan apa yang telah diskenariokan oleh Allah? Itu yang terpenting. Anak kembali, kita belum mengetahui kekurangan dan kelemahan diri kita berkenaan dengan bersosialisasinya seorang bapak terhadap anak. Kembali pun juga akan tetap tertekan, dan jika kemudian ternyata kembali itu tidak terfahami kenapa kemudian itu ditetapkan oleh Allah, kita tidak akan pernah merubah sikap kita. Sehingga anak kita akan kembali tertekan, dan jika kemudian keluar lagi itu sulit kembalinya. Karena dia berharap banyak kembali mendapatkan nilai-nilai kebaikan, tapi ternyata tidak mendapatkan itu. Sehingga kecewa dan sangat mendalam kekecewaannya. Sehingga yang harus kita pahami saat kemudian anak kita pergi dari rumah, mohon ya Allah, jika tidak kau fahamkan kepadaku kenapa kemudian anakku meninggalkan rumah ini, maka pasti aku tidak bisa memenuhi apa yang sesungguhnya menjadi harapan anakku. Kalau demikian tentu saja anakku akan menjadi tertekan. Maka sesungguhnya apa yang terbaik yang harus aku lakukan terhadap anakku, hingga kemudian anakku menjadi anak yang betul-betul bisa memanfaatkan nilai-nilai kebaikan dari keberadaan keluarga. Sang ayah meneladankan kebaikan, sang ibu meneladankan kebaikan, sang anak juga pada saatnya diberi bisa meneladankan kebaikan.
Sehingga kita tahu, misalnya, ya Allah fahamkanlah kepadaku terhadap apa yang harus aku lakukan jika kemudian anakku hingga sekian hari tidak pulang. Dia sesungguhnya ingin mendapatkan didikan di dalam rumah tanggamu itu secara demokrasi. Jadi tidak boleh saling menekan, tidak boleh saling menganggap rendah yang lain. Maka terapkanlah dalam kehidupan rumah tanggamu betul-betul berkenaan dengan penempatan segala sesuatu sesuai dengan penempatan, sesuai dengan keadaannya. Dalam artian harus bersikap adil dan transparansi. Seperti itu misalnya amanahnya yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita meraba keadaan diri kita. Iya, kenyataannya saya selalu memaksakan kehendak saya terhadap anak saya. Pantaslah kalau kemudian anak saya merasa tertekan. Iya, kenyataannya saya selalu ingin anak saya mengikuti apa yang saya perintahkan. Padahal belum tentu jika kemudian saya memerintahkannya dengan nafsu. Jika kemudian ternyata kita bisa melaksanakan sendiri apa-apa yang bisa kita lakukan, kenapa harus merintah anak? Hingga kemudian anak menjadi sasaran tempat di mana kita bisa menyuruh seenaknya. Padahal jika kita punya waktu luang banyak dan kita bisa melaksanakan sendiri, kita kerjakanlah. Selama memang kita punya waktu luang yang banyak. Jangan kemudian anak itu sebagai sasaran daripada tempat jatuhnya nafsu kita. Iya, pantaslah kemudian anak itu menjadi tidak percaya diri. Wong selama dia punya inisiatif dan kreativitas, saya selalu menghalanginya. Jadi nanti akan difahamkan semuanya oleh Allah berkenaan dengan perginya anak itu dari rumah kita. Sehingga kita taubat dulu pada Allah. Ya Allah, jika memang demikian, aku tidak mampu menerapkan itu semuanya. Jika tidak kau bimbing, bimbinglah aku dan ampunlah aku jika selama ini aku selalu memaksakan kehendakku terhadap anakku. Jika selama ini aku selalu mengekang inisiatif dan kreativitasnya. Jika selama ini aku tidak meneladankan secara langsung tentang bagaimana cara ibadah yang baik padanya. Jika selama ini saya sering mengajarkan kebohongan. Jika selama ini saya sering mengajarkan ketidakjujuran. Dan jika selama ini saya tidak mengajarkan tentang nilai-nilai kesederhanaan. Subhanallah, akan dibukakan semuanya oleh Allah. Sehingga tidak menuntut anak itu pulang. Mohon ampun dulu, kemudian diterapkan dan dilaksanakan dulu, baru Allah pasti mengembalikan. Karena pesan Allah di dalam setiap Allah menetapkan ketetapannya pasti ada. Dan pesan itu pasti mengarah kepada perbaikan akhlak. Jangan kemudian misalnya anak hilang lari kepada orang yang pinter. Katanya, cuman ya bodoh pada akhirnya. Sesungguhnya bodoh. Kalau tidak mengajak kepada supaya menuju kepada Allah, tapi mengajak supaya percaya kepada dirinya. Oh iya, anak sampean kapan metu teko omah? Waduh, sudah 3 hari si fulan, hamba Allah atau siapapun lah sebutannya. Sebenarnya tidak jauh. Dia ada sekitar situ aja, cuman memang dia marah. Udah ini aja, bawa garam ini atau bawa kacang hijau ini atau apa. Masa iya sih Allah menolong hambanya butuh makhluknya? Tidak mungkin kan. Artinya makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali di dalamnya ada unsur-unsur magic. Masa iya garam bisa berbuat apa? Ya tidak iso. Apalagi kacang hijau, apalah itu sebutannya, kacang hijau, merica atau apa, ya tidak bisa lah. Kalau kemudian difahamkan seperti tadi, Pak, mohon sama-sama kepada Allah, disampaikan hikmahnya seperti itu. Akhirnya dia menuju kepada Allah sendiri, tidak usah dengan kita. Fahamkan bahwa Allah itu selalu bersama Bapak yang tidak selalu bersamanya. Dan itu pun tidak membuat kecil sakit hati Allah, tidak. Allah tidak pernah sakit hati. Murka Allah terkalahkan dengan rahmatnya. Langsung saja Pak mohon pada Allah seperti itu. Jangan kemudian orang yang semestinya menuju Allah ternyata diambil alih dalam rangka ketakutan tidak mendapatkan
bagian atau rezeki dari Allah. Jangan. Fahamkan agama dengan baik dan benar kepadanya, teladankan nilai-nilai kebenaran, hingga kemudian dia juga bisa mengenal Allah. Jangan seumur hidupnya Anda kehendaki untuk mengenal Anda. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamkan tentang itu semuanya kepada orang-orang yang mendapatkan kesulitan hingga dia kembali kepada Allah. Tidak usah perantara. Makanya teladankan. Baik. Kita tidak menuntut jika kemudian masih ada orang-orang yang seperti itu, tidak menuntut. Doakan semoga mereka paham bahwa mereka melakukan kesalahan. Karena apa? Menghentikan orang lain yang semestinya harus langsung menuju Allah, ternyata hanya sebatas supaya kepadanya. Sehingga jika kemudian orang itu datang kepada kita minta tolong dan kemudian tidak meminta memahami permasalahan, ini beda. Kalau minta tolong kemudian kita diberi bisa berbuat untuk menolong dia, tapi ternyata tidak dengan kuasa dan kebenaran Allah, dengan hal lain, yang menjadi bahaya saat dia bermasalah lagi, dia akan kembali ke kita, dan yang dia ingat bukan Allah, kita. Itu loh bahayanya. Jangan sampai kemudian orang dalam kondisi bermasalah, tujuannya ke kita itu minta tolong, tapi sebenarnya yang harus diminta oleh mereka atas kita adalah memahami hikmah dari setiap permasalahan itu. Sehingga sekali dua kali tidak sampai. Artinya setiap ke kita itu bukan minta tolong, tapi memahami permasalahan, kemudian dia terapkan sendiri dalam kehidupannya gitu. Tapi jika masih ada orang yang menghentikan orang lain supaya menuju Allah, tapi ternyata dibatasi hanya sebatas kepada dirinya, mari kita doakan semoga Allah membukakan hati mereka hingga mereka menyadari apapun yang mereka berbuat adalah kesalahan dan bertobat kepada Allah. Baiklah saudaraku, kita lanjutkan. Tantanganku terhadap putusan Allah itu akan lebih berat bagiku daripada hilangnya anak. Ya, kalau kita meminta anak itu kembali, tapi jika kemudian ternyata pesannya belum kita dapat sehingga kita tidak sempat memperbaiki dan mengenal atau mengetahui kekurangan diri berkenaan dengan bagaimana caranya bersosialisasi dengan anak, saat anak kembali, anak berharap untuk mendapatkan apa yang dikehendaki, dan jika itu memang kebaikan, ternyata pada saat anak kembali tidak mendapatkan apa yang diharapkan, dia akan kecewa berat dan akan pergi lagi. Jadi itulah yang dimaksud tantangan. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an berkata, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, sesungguhnya aku menjadikan itu syahwat hanya untuk orang-orang yang lemah dari para hambaku. Apa yang dimaksud? Syahwat itu seolah-olah memang berkonotasi negatif ya. Artinya mempunyai pengertian yang negatif. Syahwat, keinginan. Dan itu ternyata adanya pada diri hamba-hamba Allah yang lemah. Yang dimaksud lemah tentu saja lemah iman. Karena itu, awasilah jangan sampai hatimu tertawan oleh syahwat itu. Maka seringan-ringan siksa untuknya ialah aku cabut manisnya rasa cinta kepadaku dari dalam hatimu. Apa yang dimaksud kemudian jika kita ternyata tidak mengontrol dan mengendalikan syahwat kita, maka Allah akan mencabut rasa cinta kepadanya. Memang tahapannya pada mulanya sangat kecil. Jika kita tidak mengontrol dan mengendalikan nafsu kita dari yang sekecil-kecilnya, maka akan menjadi sebesar-besarnya. Awalnya dicabut rasa cinta, yang memang pada saat rasa cinta itu dimunculkan dan ditumbuhkan oleh Allah, segala sesuatunya itu pasti mengarah kepada apa yang penyerahan terhadap apa atau terhadap siapa yang dicintai. Ya, tidak jauh beda saat kemudian kita mencintai anak kita, mencintai istri kita berkenaan. Jadi cinta kita terhadap anak dan istri kita itu ada aturannya, dalam artian ada batasan-batasannya kan. Tapi kalau mencintai Allah, di sana tidak ada batasan.
Jadi itulah sebenarnya pemahaman, jangan kemudian mencintai anak istri itu 100%. Mencintai anak dan istri tentu saja ada batasan-batasannya. Misalnya yang dimaksud bahwa anak itu adalah amanah yang dikehendaki oleh Allah itu apa sih anak itu? Amanah itu yang dimaksud yang mana dan yang bagaimana? Yang dimaksud anak itu adalah amanah adalah iman anak itu. Karena sebelum ruh dikumpulkan dengan jasad, terlebih dahulu ruh itu ditanya oleh Allah, dan semua ruh menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sehingga pada saat kemudian ditiupkan terhadap jasad, maka kemudian muncullah anak sebagai amanah. Yang dimaksud adalah anak, iman anak itu jangan sampai berubah, karena itu aset satu-satunya yang kita miliki. Lah kalau iman anak kita itu berubah atau lemah atau tidak mengenal Allah saat kita mati, dari siapa kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan? Kalau dari anak kita yang soleh, yang memang dikehendaki oleh Allah untuk seperti itu. Jangan kemudian punya anak satu-satunya, imannya nggak dijaga, malah jasadnya yang dijaga. Makanya banyak, terus apapun yang dikehendakinya dikasih, sehingga kemudian merusak nilai-nilai imannya pun juga dikasih. Ya jangan. Itulah batasan-batasan mencintai anak. Sama mencintai harta juga demikian, ada batasan-batasannya. Artinya ada aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam pemanfaatan daripada mendapatkan amanah itu. Iya. Jadi yang dimaksud amanah seperti itu. Kemudian dalam sebagian wahyu Allah kepada Nabi Dawud, hai Dawud, berpeganglah kepada ajaranku dan tahanlah nafsumu untuk kesenangan dirimu. Nah ya, jangan sampai engkau tertipu daripadanya. Niscaya engkau terhijab dari cintaku. Putuskan syahwatmu karena aku. Ini bahasa ini sebenarnya akan bisa disederhanakan dan dimudahkan untuk bisa difahami. Karena kalau kemudian yang kita baca ini, putuskan syahwatmu karena aku, bagaimana terapannya? Oh, dididik oleh Allah. Dididik oleh Allah. Bagaimana? I don't want to know because I don't know something that I want to know is fullness for me or not. Ya. I don't want to walk because the place that I want to walk on it will give me the fullness or not. Saya tidak menginginkan sesuatu, karena saya tidak tahu saat saya menginginkan sesuatu itu membawa manfaat bagiku atau tidak. Saya tidak ingin jalan, karena saya tidak tahu keinginan saya untuk jalan ini mengarah kepada yang diridhai oleh Allah atau tidak. Jadi pengertiannya bahwa kita harus selalu senantiasa memfungsikan Allah sebagai Tuhan, karena memang Allah menawarkan itu atas kita. Sehingga mau keluar, ya Allah, jika kemudian kau tetapkan atasku kehendak untuk keluar ini, tidak kau lindungi keluarku, maka akan menjadi tidak manfaat, ya Allah. Kemudian dibimbing oleh Allah di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Engkau yang maha memberi kehendak yang terbaik terhadap hambamu, dan engkau yang maha membimbing hambamu untuk bisa melaksanakan kehendakmu dengan baik. Dan engkau yang menjaga hati hambamu untuk tidak merasa pernah melakukan kebaikan. Jalan. Masya Allah. Seperti itu saudaraku. Jadi pada akhirnya saat kita betul-betul berserah diri kepada Allah itu diartikannya juga harus dengan mudah. Pengertian daripada berserah diri kepada Allah itu adalah memfungsikan Allah sebagai Tuhan. Kalau mau dijabarkan secara detail, memfungsikan Allah sebagai penjaga, memfungsikan Allah sebagai pelindung, memfungsikan Allah sebagai pemberi, memfungsikan Allah sebagai pendidik, memfungsikan Allah sebagai pemberi rasa aman. Itu semuanya harus diterapkan dalam kehidupan kita. Ya bagaimana?
bisa menerapkan hal itu yang selama ini merasa bisa. Memang sekali lagi penting saya sampaikan di sini saudaraku. Jika ternyata kita merasa bahwa target daripada setiap pelaksanaan pekerjaan itu hanya terselesaikannya pekerjaan itu dengan baik, ya semuanya bisa menjawab, bisa. Tapi jika kemudian ternyata setiap pelaksanaan pekerjaan itu harus bernilai ibadah yang harus diruhi dengan ikhlas, sekali lagi siapa yang berani menjawab bisa, kecuali memfungsikan Allah setiap saat sebagai Tuhan, dalam setiap bicara, dalam setiap melangkah, dalam setiap melakukan aktivitas apapun. Jika memang itu mengarah kepada menuju ridho Allah. Kemudian, sebab aku hanya memberikan syahwat itu untuk hambaku yang lemah. Untuk apakah orang-orang yang kuat akan memuaskan syahwat, padahal ia akan mengurangi kelezatan bermunajat kepadaku. Sebab aku tidak merelakan dunia ini untuk kekasihku. Bahkan aku bersihkan ia daripadanya. Nah, ini juga harus dipahami. Wujud nyata daripada Allah itu tidak merelakan dunia bagi kekasihnya itu bagaimana? Pertama, cara Allah memahamkan bahwa dunia itu sesungguhnya lakbun walahwun. Kemudian memahamkan bahwa dunia itu padan katanya yang tepat adalah syahwat atau nafsu. Sehingga pada akhirnya cara Allah melepaskan hati hambanya untuk tidak terikat kepada Allah, untuk tidak terikat kepada dunia itu, Allah menggantikannya dengan kecintaan dan keterikatan terhadap Allah. Bagaimana? Ya tadi itu, dididik dan dibimbing terus menerus. Bagaimana cara Allah mendidik? Difahamkan. Saat kita menggebu-gebu, ya Allah kenapa sih kok rezeki saya cukup saja? Dari dulu sudah dari tahun 95 kok diberinya cukup aja, ndak pernah lebih. Hanya sebatas kelihatannya saja lebih, tapi begitu kemudian saat diterima di tangan ternyata kau ingatkan banyak sekali kebutuhan hingga kemudian pas lagi sesuai dengan kebutuhan. Gimana? Apa maksudnya ini ya Allah? Difahamkan oleh Allah. Aku yang lebih tahu tentang sifatmu. Jika ternyata pengetahuan tentang sifatmu bahwa kau jika aku beri rezeki lebih daripada kebutuhan, maka nafsumu akan hidup lagi. Sehingga pada saat kemudian kau mendapatkan rezeki lebih daripada kebutuhanmu, ternyata keinginanmu muncul lagi, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Yang sesungguhnya aku nilai pada saat kau membeli sesuatu itu tidak membawa kebaikan bagimu untuk lebih meningkatkan nilai iman kepadaku, tapi justru dengan kau beli benda-benda itu menjadikan lupa dariku. Maka apakah kau masih tidak ikhlas jika aku kehendaki untuk selalu mendapatkan rezeki yang sesuai dengan kebutuhanmu? Ikhlas ya Allah. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha mengerti yang terbaik bagiku, maka berikanlah yang terbaik bagiku. Seperti itu saudaraku. Seperti itu. Difahamkan oleh Allah dengan jelas dan nyata, dididik betul. Ya. Hanya karena kita tidak tahu aja nuntut dan maksa. Mosok rek. Pirang tahu nurip ngene tok. Ya itulah diantaranya kalau belum diberi paham dan belum dididik karena memang tidak mau dididik. Bukan berarti Allah tidak mau mendidik bagi orang yang siap dan mau dididik, tidak. Mereka yang tidak dididik karena memang mereka tidak mau. Mereka yang ditutup hatinya karena memang mereka yang menutup hatinya. Hanya Allah memberikan kalau bahasa kita legitimasi. Ya, memberikan ketok palu. Jadi kau betul-betul menghendaki hatimu ditutup, ya tutup, dok, gitu. Allah tidak pernah menutup hati siapapun yang ternyata memang ingin dibuka dan diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian, hai Daud,
Jangan engkau mengadakan antaraku dengan engkau suatu alam yang dapat menghijab engkau karena mabuk pada alam itu daripada cinta kepadaku. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Yang dimaksud alam ini apa? Gitu loh. Jangan sampai kemudian engkau mengadakan antaraku dengan yang lain alam. Alam itu kalau mau dipermudah pemahamannya adalah jangan sampai kemudian kau merasa bahwa saat kau berkehendak itu lebih baik darimu daripada aku yang mengamanahkan kehendak kepadamu. Itu. Nah, pada umumnya kan kita tidak mau diatur oleh Allah, pinginnya ngatur sendiri karena merasa mampu. Nah, itulah yang akan menghijab. Seperti halnya yang diwasiatkan doa oleh Rasulullah kepada Fatimah. Apa doanya? Ya Allah, dengan kemaha keagunganmu dan kemaha berdiri sendirinya engkau ya Allah, maka aku memohon kepadamu, janganlah kau kembalikan kepadaku urusan yang aku serahkan kepadamu, walaupun sesaat. Nah, itu. Artinya jangan kemudian kita ditinggal oleh Allah saat melaksanakan amanah kehidupan ini walaupun sesaat. Karena arti takwa yang sesungguhnya adalah takut lepas dari petunjuk dan bimbingan Allah walaupun sesaat. Itulah. Sehingga setiap saat bisa dirasakan kebersamaan kita dengan Allah atau kebersamaan Allah dengan kita bisa kita rasakan. Baik, kita lanjutkan. Mereka hanya perampok di tengah jalan terhadap hambaku yang baru berjalan. Ya, yaitu termasuk jika kemudian tidak mengontrol dan mengendalikan nafsu, maka pada akhirnya akan terjebak sehingga kemudian hidup kembali nafsu itu. Usahakanlah untuk meninggalkan syahwat dengan banyak puasa. Ya, sehingga kita artikan puasa itu yang sungguhnya adalah belajar menyedikitkan keinginan, bukan sebaliknya. Jadi kalau ada puasa walaupun dilakukan Senin Kemis dan ngakunya misalnya untuk puasa sunnah, tapi ternyata di balik itu justru bukan mengontrol dan mengendalikan nafsu hingga kemudian menjadi sedikit malah menjadi banyak. Misalnya dengan puasa pingin naik jabatan, dengan puasa kepingin dapat ya cepat jodoh dan lain sebagainya, itu bukan memperkecil keinginan, malah tambah memperbanyak keinginan. Sudahlah, apapun yang ditetapkan oleh Allah pasti yang terbaik jika Anda memahaminya, jika tidak pasti sebaliknya. Ya, baiklah. Hai Dawud, cintailah aku dengan memusuhi hawa nafsumu dan tahanlah dari syahwatnya. Niscaya engkau melihat kepadaku dan engkau akan dapat melihat yang terbuka antaraku denganmu. Apakah itu? Laisa hunaka hijabun li aisya'in. Jadi di sana tidak akan ada hijab. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan setiap permasalahan kepada Allah hingga kemudian Allah mendidik kita dengan memahami ayat per ayat yang pernah Allah wahyukan kepada Rasulullah, karena yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah hikmahnya. Sehingga yang dimaksud laisa hunaka hijabun, tidak ada hijab, adalah saat kita dihidupkan hati kita sebagai sarana untuk memahamkan nilai-nilai mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita pilah. Disitulah Allah memahamkan terlebih dahulu terhadap hati kita, yaitu terfungsikannya hati kita sebagai furqan. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan pengetahuan kepadamu secara langsung dengan cara menghidupkan hati kita untuk menjadi furqan. Sehingga itulah sarana Allah untuk mendapatkan hati hambanya, yang kemudian dari dihidupkannya furqan itulah Allah kemudian Allah akan menurunkan anzalas sakinata fi qulubil mukminin dengan pemahaman, bukan tahu-tahu tentrem, ya tidak mungkin. Dengan memahami setiap keadaan permasalahan yang sedang dihadapi, dengan memahami itu akhirnya menjadi tentram. Seperti itu, bukan tahu-tahu brek tentram. Gimana tentram itu? Wis pokoknya tidak bisa disampaikan. Tentram itu tentram, wah ya tidak mungkin. Tentram itu harus bisa didefinisikan supaya bisa diambil hikmah atau pelajarannya, supaya kemudian bisa diteladani oleh orang lain. Baiklah saudaraku, sampai di sini dulu kesempatan
yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya berkenaan dengan kajian nilai-nilai hikmah. Semoga dalam kita menghentikan keadaan dan kesempatan yang Allah berikan atas kita ini sesuai dengan kehendak Allah, karena pada saatnya kita juga akan memahami betapa bahwa Allah Maha Tahu tentang kapan saatnya kita harus berhenti dan kapan saatnya kita harus meneruskan kajian ini. Sehingga tentu saja dengan kesadaran dan paham diri ini ternyata amat sangat banyak sekali kekurangan dan kelemahannya, sehingga di dalam penyampaiannya banyak menjadikan orang lain menjadi sakit hati atau marah atau tidak cocok, maka sesungguhnya tidak sedikit pun terbersit kehendak untuk hal yang semacam itu. Sehingga kemudian jika dirasa seperti itu, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.